Sahabat satwa, ini saya ditemani oleh anak saya yang bernama siapa? Elang Adiasta yang giginya ompong. Kita lagi menangani kucing Zui yang hari ini kebetulan melahirkan. Itu kucing saya. Kucingnya kakak Elang ya. Jadi sahabat satwa semua, mohon doanya semoga kelahiran Zui hari ini lancar, anaknya selamat dan sehat, serta induknya bisa segera merawat si kitten dengan baik. Oke sahabat satwa, kita merawat Zui dulu. Dadah. Ya, dadah. Halo sahabat satwa semua, hari ini kita menolong si Joey yang lagi lahiran. Jadi Joey ini lahiran kedua dari kucing Joey. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang masa puber kucing, masa kawin, birahi, masa kebuntingan, dan proses kelahiran, serta apa sih yang harus dipersiapkan oleh pemilik ketika kucingnya melahirkan. Jadi rata-rata kucing Persia, baik itu mix maupun pure, itu mulai birahi usia 10 bulan rata-rata ya. Nah, disarankan baru bisa dikawinkan itu setelah usia 11 bulan. Kenapa? Karena 11 sampai 12 bulan ya, karena mengantisipasi terjadinya distokia atau proses kesulitan melahirkan dari si induk tersebut. Nah, ini anaknya yang satu, dia sudah beraktif banget dan mulai mencari susu. Ini anak yang kedua, dan sepertinya masih ada anak yang ketiga dan selanjutnya. Oke. Nah, kucing Persia rata-rata itu bunting mengandung anak itu 58 sampai 65 hari. Oke, sahabat satwa dimanapun Anda berada. Nah, si Joey ini lahir di usia kebuntingan 63 hari ya. 63 hari dia lahir. Tadi pagi setengah jam yang lalu kita berikan injeksi hormon dan ATP. Nah, injeksi hormon atau injeksi oksitosin itu bekerja untuk membuka pinggul, membuka serviks, dan untuk kontraksi, sehingga memudahkan induk untuk segera melakukan kelahiran fase ketiga atau fase deliver, yakni fase mengirimkan anak dari rongga perut melalui pinggul keluar lahir. Nah, ini si Joey ini termasuk indukan yang pintar, sahabat satwa. Jadi dia aktif menjilati anak. Tadi ada video waktu kita memotong tali pusar, dan ini anak kedua. Oke. Ini anak yang lahir pertama, udah aktif banget. Ini dua anak ya. 63 hari si Joey ini lahiran, dan alhamdulillah ini anaknya sehat-sehat semua. Oke, itu dijilatin.
Nah, idealnya sahabat satwa, jika kalian punya kucing dan mulai bunting, maka kalian harus memberikan nutrisi ekstra pada induknya. Untuk apa? Karena setelah terjadi pembuahan, seekor induk kebutuhan nutrisinya itu tambah untuk pertumbuhan anak, untuk pembentukan susu, dan untuk kebutuhan dasar dirinya sendiri. Jadi jangan pelit. Kalau pelit nanti anaknya bertumbuh tidak sehat dan akhirnya sakit atau bisa terjadi keguguran. Nah, sahabat satwa dimanapun Anda berada, ini dia Cuy yang sudah melahirkan 2 anak. Nah, dia mulai tampak terlihat kontraksi lagi. Kita harus mempersiapkan dulu kelahirannya ya. Tuh, Cuy, semoga sehat selalu. Udah mulai kontraksi, anaknya aktif banget mencari susu. Oke. Ini alhamdulillah kedua anaknya sehat. Sahabat satwa semua sudah langsung mencari susu. Sang induk juga sayang banget pada kedua anaknya. Kemungkinan masih akan lahir anak ketiga dan anak yang keempat, karena perutnya masih besar banget. Nah, ini sahabat satwa, si Joy sudah mulai kontraksi lagi. Anak ketiga itu sudah mulai ada gerakan ya. Nah, itu habis ini langsung kita tolong. Yang harus kita siapkan adalah tisu, gunting, dan benang. Ini sudah keluar. Oke, sahabat satwa semua, kita akan menolong. Iya, ini keluar tricolor. Ini anaknya. Lalu waktu menarik hati-hati karena plasenta harus ikut ya. Lalu yang dilakukan sahabat satwa adalah segera membersihkan mulutnya, supaya pakai tisu yang empuk, yang tebal ya, supaya si kitten langsung bisa bernafas. Oke. Nah, pemotongan tali pusar bisa nanti, atau ini, ayo sayang, ini ya, biar langsung dijilatin. Oke. Udah kita serahkan dulu. Oke, sahabat-sahabat semua, ini anak ketiga sudah bisa bernafas. Ya, kita akan melakukan pengikatan pada tali pusar. Benang yang digunakan bisa benang silk, bisa benang kromik. Oke, 1 sampai 2 cm di bawah perut si kitten ya. Dan diikat. Tujuannya biar nanti ketika dipotong tidak terjadi bleeding. Oke. Ini kita potong dulu benangnya. Nah, oke. Lalu ini kita potong jarak 1 cm dari tali pusar yang kita ikat tadi. Oke. Sahabat satwa sudah selesai. Dia sehat, tricolor secara umpetinya. Lalu kita berikan ke Joy, ke induknya. Ini saya anak ketiga saya. Oke, dan kita biarkan si Joy merawat anaknya dulu. Terima kasih sahabat satwa. Halo sahabat satwa, sudah lahir 3 ekor anaknya si Joy. Jadi lahir hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Jadi si Joy ini kebuntingan ke-63. Tadi pagi sudah terlihat kantong. Kantong ini adalah fase kedua. Jadi fase di mana kontraksi itu sudah menunjukkan kontraksi rahim dan otot tulang dada, yaitu fase kedua. Fase ketiga, fase deliver, yakni fase pengiriman anak dari dalam perut menuju ke melalui rongga tulang pinggul dan keluar atau lahir. Jadi tadi kita menggunakan injeksi hormon untuk kelahiran dia supaya lebih cepat, dan menggunakan injeksi ATP, adenosine triphosphate, sehingga energi gula yang ada di dalam darahnya si Joy dan oksitosin, kombinasi ketiganya itu membuat kelahiran berjalan cepat. Jadi total 1,5 jam
ketiga anak Zoe ini sudah lahir dengan selamat, 2 jantan 1 betina. Dalam kebuntingan 63 hari yang perlu dipersiapkan adalah memperbaiki nutrisi induk. Jangan pelit, karena jika sedang tidak hamil saja atau tidak bunting, seekor induk butuh makanan, butuh nutrisi untuk dirinya. Nah, pada saat bunting tentu akan membutuhkan untuk pertumbuhan fetus dan untuk pertumbuhan air susu. Jadi perlu diperhatikan nutrisi yang harus diberikan kepada si induk. Lalu yang harus dipersiapkan adalah bisa menggunakan kain, bisa menggunakan underpad di mulai hari ke-58 sampai hari ke-63. Nah, dilakukan pencatatan kapan kawin pertama, kawin kedua, kawin ketiga. Rumusnya sudah pernah saya bahas di video ini, silakan disimak. HPL hari perkiraan lahir pada kucing sudah pernah kita bahas di situ. Jadi kenapa kok kita harus melakukan pencatatan kawin? Karena kita harus bisa memastikan kapan lahir normal, kapan lahir normal maksimal, dan kapan harus sudah operasi sesar. Oke, jadi di kebuntingan 58 sampai ke 60 hari itu sudah bisa dilakukan operasi sesar jika ada riwayat seekor induk tidak bisa melahirkan sebelumnya, atau jika Anda khawatir terjadi kesulitan. Oke, lalu ketika kelahiran yang perlu dipersiapkan apa? Yang perlu dipersiapkan adalah tisu, handuk, gunting, benang, betadin, alkohol untuk memastikan bahwa ikatan kita pada tali pusar tadi itu berjalan dengan baik, steril, dan tidak ada infeksi. Begitu juga dengan induk. Sebisa mungkin, si Joy ini belum kita cukur, jadi sebisa mungkin kalau kita longgar, jadi rambut di sekitar puting itu dilakukan pencukuran untuk apa? Untuk memudahkan anak ketika dia mencari air susu. Dan bagaimana tentang perawatan anak? Maka dalam 1x24 jam seekor anak atau anak-anak yang lahir itu wajib mendapatkan air susu induk atau kolostrum, terutama 5 hari awal kelahiran. Oke, sahabat satwa, itu tadi sedikit cerita dari kasus kelahiran si Joy yang melahirkan 3 anaknya. Apakah masih ada anak keempat? Kita tunggu reaksi si Joy setelah merawat ketiga anaknya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat satwa. Halo sahabat satwa, ini akhirnya Joy anaknya 4 hidup semua, udah nyusu ya, tuh lucu-lucu. Oke, terima kasih sahabat satwa dimanapun Anda berada, terutama cat lover Indonesia. Si Joy sudah menyusui 4 ekor anak, 3 jantan dan 1 betina. Matur nuwun.